Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu strategi pembelajaran yang cukup relevan digunakan di era sekarang, yaitu Project Based Learning atau PJBL. Sebelumnya perkenalkan kami, Ateha dan Ilhami, yang telah mendiskusikan materi ini. Selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk menyimak dengan seksama, karena di akhir akan ada kuis untuk kalian. Kalau kita lihat kondisi pembelajaran saat ini, siswa tidak cukup hanya menguasai materi secara teori. Mereka juga dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, dan juga berkomunikasi dengan baik. Nah, disinilah pentingnya strategi pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru, tetapi lebih menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Salah satu strategi yang bisa menjawab kebutuhan tersebut adalah Project Based Learning. PJBL ini pada dasarnya adalah model pembelajaran yang menjadikan proyek sebagai inti dari kegiatan belajar. Jadi, siswa tidak hanya menerima materi, tetapi mereka juga terlibat langsung dalam proses menemukan, mengolah, sampai menghasilkan suatu karya. Kalau dijelaskan lebih dalam, PJBL itu bukan sekadar memberi tugas proyek kepada siswa, tapi di dalamnya ada proses berpikir yang cukup kompleks. Siswa diajak untuk memahami masalah, merancang solusi, bekerja sama dalam kelompok, dan akhirnya menghasilkan produk nyata. Dengan kata lain, siswa belajar melalui pengalaman langsung atau learning by doing. Selanjutnya, kalau kita lihat dari ciri-cirinya, PJBL memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, pembelajaran ini berpusat pada siswa, artinya siswa yang aktif mencari dan mengembangkan pengetahuan, sedangkan guru lebih berperan sebagai pendamping. Kedua, PJBL selalu berangkat dari masalah nyata yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga pembelajaran terasa lebih bermakna. Ketiga, ada produk atau hasil nyata yang dihasilkan, seperti poster, video, laporan, atau karya lainnya. Selain itu, proses dalam PJBL juga sangat ditekankan, bukan hanya hasil akhirnya saja. Jadi, bagaimana siswa bekerja sama, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah itu juga menjadi bagian penting dari penilaian. Kemudian, tujuan dari PJBL sendiri sebenarnya cukup luas. Tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman materi, tetapi juga untuk mengembangkan berbagai aspek dalam diri siswa. Dari sisi kognitif, siswa bisa memahami konsep secara lebih mendalam karena mereka langsung mempraktikannya. Dari sisi afektif, siswa dilatih untuk bertanggung jawab, disiplin, dan percaya diri. Sedangkan dari sisi psikomotor, siswa dilatih untuk menghasilkan suatu karya. Selain itu, PJBL juga sangat efektif untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan dalam PJBL. Tahapan ini penting karena menentukan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Tahap pertama adalah menentukan pertanyaan dasar. Di sini, guru memberikan pertanyaan pemantik yang sifatnya terbuka dan menantang. Pertanyaan ini harus relevan dengan kehidupan siswa, supaya mereka merasa tertarik untuk mencari jawabannya. Tahap kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Pada tahap ini, siswa bersama guru merancang proyek yang akan dilakukan, mulai dari menentukan tujuan, alat, dan bahan, sampai langkah-langkah pengerjaannya. Tahap ketiga adalah menyusun jadwal. Siswa menentukan waktu pengerjaan proyek dan membagi tugas dalam kelompok. Ini penting agar proyek berjalan terarah dan tidak asal-asalan. Tahap keempat adalah memonitor kegiatan proyek. Guru memantau perkembangan siswa, memberikan bimbingan, dan membantu jika ada kesulitan. Di tahap ini, peran guru sangat penting sebagai fasilitator. Tahap kelima adalah menguji hasil. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka, baik dalam bentuk pameran, presentasi, atau demonstrasi. Ini juga melatih kemampuan komunikasi siswa. Tahap terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Guru melakukan penilaian terhadap proses dan hasil, sementara siswa melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang sudah mereka jalani. Selanjutnya, dalam PJBL juga terdapat beberapa jenis atau macam. Yang pertama adalah
PJBL berbasis produk, yang fokus pada pembuatan suatu karya. Kedua, PJBL berbasis masalah, yang dimulai dari suatu masalah nyata yang harus diselesaikan. Ketiga, PJBL berbasis penelitian, di mana siswa melakukan penyelidikan seperti penelitian sederhana. Keempat, PJBL berbasis desain, yang menekankan pada proses merancang solusi atau produk. Kelima, PJBL kolaboratif, yang dilakukan secara berkelompok untuk melatih kerjasama. Dan yang terakhir adalah PJBL terintegrasi, yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Kalau kita lihat dampaknya, PJBL memiliki banyak dampak positif. Siswa menjadi lebih aktif, pembelajaran terasa lebih bermakna, dan keterampilan sosial mereka juga berkembang. Selain itu, siswa juga menjadi lebih percaya diri karena mereka terlibat langsung dalam proses belajar. Namun, PJBL juga memiliki beberapa tantangan. Misalnya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak semua siswa aktif dalam kelompok, dan guru harus benar-benar siap dalam merancang pembelajaran. Selain itu, fasilitas juga menjadi faktor pendukung yang penting. Terakhir, kita bahas peran guru dalam PJBL. Dalam model ini, guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing, evaluator, dan juga manajer kelas. Guru harus mampu mengarahkan siswa tanpa terlalu mendominasi, sehingga siswa tetap aktif dalam proses belajar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa project-based learning merupakan strategi pembelajaran yang sangat efektif untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan relevan dengan kehidupan siswa. Jika diterapkan dengan baik, PJBL tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.